Baik, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara kedengaran ya, insyaallah. Bismillah. Kita mulai hari ini, lanjut lagi ya teman-teman semua. Oke, sebentar. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Oke, baik, insyaallah. Alhamdulillah. Kita bisa mulai hari ini. Mudah-mudahan suaranya aman ya. Semoga tetap terdengar dengan jelas suaranya ya. Mungkin banyak delay atau banyak suara-suara yang lain ya. Semoga tetap terdengar dengan jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya. Kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. La haula wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah. Semoga berkah ya. Semoga lancar hari ini. Hari ini kita lanjut ke surat Al-Fatihah. Bagaimana cara bacanya, terus kemudian kita juga belajar bagaimana atau apa sih yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu, isinya apa aja, maksud daripada surat itu apa aja ya. Semoga apa yang kemudian kita pelajari Allah berikan kemudahan, keberkahan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Nah teman-teman yang udah gabung, sekarang kita sedang belajar bagaimana cara membaca Al-Fatihah ya. Plus ya juga disertai dengan kita belajari apa yang ada di dalam surat ini ya, baik dari sisi lafaznya ataupun dari sisi maknanya nantinya ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Buat yang sudah bergabung, jazakumullah, selamat mengikuti. Baik, kita mulai, yuk kita ikuti. Saya bacakan dulu, nanti kemudian teman-teman tinggal dibacakan ulang ya, diikuti saja seperti itu.
Nah, insyaallah. Kita mulai ya. Kita baca istiazah bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemarin kita sudah sampai ayat ketiga ya. Bismillah. Nah, sekarang kita coba ulang lagi kalau gitu ya. Teman-teman semua, kita coba ulang lagi ya bacaan Al-Fatihahnya. Kita ulang lagi dari ayat 1 ya. Bacaan Al-Fatihahnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti bacaannya itu ya, apakah pastikan suara-suara atau tasydidnya ya, tasydidnya itu ditunaikan gitu ya. Terus kemudian juga sukunnya. Nah, cara baca yang bertasydid atau yang ada tanda sukunnya bagaimana? Ya, caranya gampang. Ya, caranya itu tinggal dia ditekan suaranya, terus kemudian ya, tinggal ditekan suaranya, lalu kemudian dia ya ditahan dulu sebentar. Ya, dia ditahan dulu sebentar. Nah, supaya apa? Supaya apa namanya? Hak ya, dan juga hak hurufnya itu tertunaikan gitu ya, supaya hak hurufnya itu tertunaikan. Nah, karena kalau tidak ditunaikan, kalau tidak dialirkan itu nanti hurufnya akhirnya apa namanya, hurufnya tidak tertunaikan ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, ini kita pinggirin sebentar ya. Nah, kita pikirin sebentar. Nah, mudah-mudahan bisa jelas. Ya, tadi jadi supaya kemudian bisa dapat suara tasydidnya plus juga suara apa namanya, suara huruf yang sukunnya atau suara huruf yang bertasydid, maka pastikan teman-teman dibaca dengan benar ya. Caranya gimana? Cara membaca huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid itu ya, maka tinggal ditekan suaranya. Ya, tinggal ditekan suaranya. Ya, tinggal ditekan suaranya. Oke. Tinggal ditekan suaranya. Seperti itu. Ya, ditekan suaranya itu ya, misalkan di sini di basmalah ya, di basmalah ya. Nah, di dalam basmalah ini ya apa namanya, nah itu terlihat ya, di situ baknya kasroh, terus ada sin ya, ada huruf sin. Nah, habis huruf sin, habis sebelum huruf sin sukun itu kan ada bak yang kasroh, maka bak yang kasrohnya ini jangan dipanjangin gitu maksudnya. Ya, jangan dibaca bismi, tapi langsung bismi gitu ya. Nah, terus tadi kita bilang setelah ditekan ya, jangan bismillah. Nah, terus kemudian tasydid di apa namanya, di situ kelihatan ya. Nah, ada lam ya yang kemudian bertasydid, maka dia juga dibacanya itu jangan dipanjangin huruf sebelum tasydidnya. Huruf sebelum tasydidnya ya, maka huruf sebelum tasydidnya itu harus pas satu, tidak boleh dipanjangin. Jadi millah, jangan dia dibaca langsung millah. Jadi langsung ya, jadi bukan langsung, ditekan membacanya. Bismillahi gitu ya. Bismillahi, kayak gitu. Ya, jadi cara baca huruf yang sukun dan cara baca huruf yang dia ditekan suaranya. Ya, ditekan maksudnya huruf sebelum sukun, huruf sebelum tasydidnya jangan dipanjangin. Oke. Ya, jadi semudah itu. Nanti kemudian setelahnya ya, setelah ditekan
Ya, setelah ditekan, diapain? Ditahan dulu sebentar. Ya, contoh huruf sin. Ya, tadi yang sin sukun di dalam basmalah. Bismi. Terdengar suara s-nya ya. Terdengar suara s-nya. Ya. Nah, ditahan dulu suara s. Begitu juga dengan suara lam. Al milla, tapi jangan kelamaan ya. Jangan terlalu lama ya menahannya ya. Nah, nanti kalau terlalu lama ya dia akhirnya kelewatan ya, berlebihan. Nah, begitu juga kemudian ada hiro ya. Hiro ayat 1 ya. Jadi nggak boleh hiro, tapi langsung hir. Nah, suara R-nya ditahan dulu sebentar. Hiro, baru suara O-nya. Gitu ya. Jadi tadi ya, cara baca huruf sukun, cara baca huruf bertasydid, ditekan kemudian ditahan sebentar. Jangan ditahan lama-lama. Oke. Nah, gitu ya teman-teman semua. Kita coba praktekin ya. Bismillahi ya. Terus hiro. Kok dari hi sih bacanya? Bukannya itu potokannya arro gitu ya. Kalau ini kita lagi belajar supaya pindah dari hi ke ro ya. Ya, itu kalau lagi belajar seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi motongnya itu atau mulainya dari hi. Sebetulnya nggak boleh mulainya dari hi ya. Bismillahi itu ya. Allah gitu ya. Allah. Jadi al-nya di dipanjangin dulu ya. Bismillahi, terus hirro. Nah, begitu. Terus rohmani ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat lihat tekniknya, mungkin agak nggak kelihatan kali ya. Coba kita mendisikan dulu ya biar kelihatan. Nah, mungkin gini kali ya. Ya, kalau mau lihat tekniknya, jadi tadi bi s mi l a ya. Jadi dia hurufnya tipis semua. Bismillahi. Ya, jadi kalau huruf-huruf hijaiyah itu ya, dia suaranya tebal, punya suara tipis. Nah, jadi itu diperhatikan ya. Jadi jangan dibaca bismillah. Nah, dia harus bismillah. Ya, ada rahang tebal, ada rahang tipis. Kalau rahang tipis dia agak dimundurin sedikit suaranya, bibirnya. Kurang lebih begini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau rahang tebal itu dia bibirnya netral. Seperti ini. Bismillah tipis, hi tipis, hir. Ya, rahang tebal, tapi tidak monyong ya, tidak hiru. Nah, bukan hiru, tapi hir. Bismillahir. Nah, gitu ya. Rahangnya tebal karena huruf ro tebal. Nah, insyaallah. Itu dia kalau mau ngelihat bentuk rahangnya kurang lebih seperti itu ya. Terus hiro ya, roh ada hak kecil, roh ya. Selamat gabung teman-teman semua. Terima kasih, ini tanda like-nya. Teman-teman boleh juga bantu ya di like biar kalau saya lihat infonya ya, kalau yang dia bantu like itu nggak ada efek efek yang ini ya, cuman nandain kalau ini bukan robot gitu. Bukan komputer yang live gitu, tapi orang beneran gitu ya, seperti itu. Saya baca-baca sih gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tuh huruf H-nya dialirkan ya. Ro-nya kan rahang tebal, ro. Ingat, rahang tebal bibirnya netral, tidak monyong, tidak ro, tapi ro. Habis itu H kecil tipis, roh. Sedikit aja ya tariknya ya, jangan jadi roh. Jangan lebar-lebar ya.
Jangan lebar-lebar. Jadi sedikit aja. Roh, roh, gitu. Ya, jangan roh kelebaran. Ya. Nanti kalau misalkan dia disesuaikan dengan huruf yang lainnya gitu ya dari basmalah, nanti dia agak aneh bacaannya jadinya. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ni-nya tipis, r-nya tebal. Oke. Dan jangan lupa, ni-nya jangan dipanjangin. Karena apa? Karena setelah ni-nya itu ada tasydid ya. Ya, karena memang ni-nya pendek ya, terus ketika masuk tasydid langsung ditekan. Maksudnya tekan huruf ya, tekan huruf yang sebelum bertasydidnya tadi. Ya. Nah, teman-teman kalau ada yang teman-teman yang udah gabung, kalau ada yang mau dicek baca Al-Fatihahnya, boleh ya komen, biar diundang nanti ya. Kalau yang siap, biar diundang untuk gabung nanti bisa ditasahi bacaannya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nir, jadi bukan nir ya gitu ya. Nir ya, kita coba. Nirrahim, hi-nya panjangin 4 harokat, kita pakainya 4. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara nya dialirkan. Nah, itu ya kurang lebih kita nge-review sedikit ya daripada yang kemarin kita sudah pelajari. Ini sebetulnya pekan lalu kita udah pelajari ya. Ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sudah kita pelajari. Nah, insyaallah. Maka tadi kita murojaah sambil mengingatkan bahwasanya untuk tasydid ya, dan juga sukun, cara bacanya seperti tadi ya. Nah, jangan dipanjangin huruf sebelum sukun atau huruf sebelum tasydidnya ya, jadi ditekan ya, setelah ditekan ditahan sebentar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke alhamdulillah. Nah, langsung alhamdu ya, alhamdu ya, itu alhamdu itu ada ha gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ada lamnya sukun. Ya, lamnya sukun, maka jangan dipanjangin al, ingat. Nah, terus kemudian harus ditahan ya. Jangan kemudian jadi al. Nah, kalau dia tidak ditahan, makanya tadi rumusnya ditekan dan ditahan. Karena kalau tidak ditahan nanti jadi mantul. Ya. Contoh misalkan huruf sin juga kalau tidak ditahan dia mantul. Bismi kayak begitu. Ya, dia jadi bismi, dimantul. Makanya jangan ditahan. Jangan ditahan. Dia ditahan dulu. Kalau nggak nanti mantul. Jadi bismi. Ya, ditahan dulu. Oke. Nah, di sini ada lillahi rabbil alamin. Ya, tasydidnya perhatikan ya. Jadi langsung tekan, nggak boleh dipanjangin huruf sebelum tasydidnya. Kita coba langsung simak, nanti ulangin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan diulangi. Nah, terus kita masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ya sama dengan basmalah ya. Sama dengan basmalah. Cuman bedanya diawali dengan a. Maka suara a-nya tetap tipis ya. A gitu ya, jangan ar, tapi ar. Terus jangan lupa huruf ro-nya tebal ya, yang tebal huruf ro-nya bukan huruf a-nya, jadi nggak boleh o ya, jadi jangan o tapi a ya. Ar-ro, ar-rahmanirrahim ya, sama gitu ya. Silakan teman-teman boleh disambil di share juga ya jika bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan banyak yang dapat
faedah dari yang kita pelajari hari ini ya. Begitu. Seperti itu ya. Nah tadi ya ayat 3 arro gitu ya, ar-rahmanir rahim, begitu ya. Nah terus berikutnya, nah inilah ayat yang 4 kita akan bahas, yaitu ayat 4 sampai ayat ke-5 ya. Nah sedikit info kemarin ya, kita sudah sebelum kita masuk ke situ kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya ke ayat keempatnya dan ayat kelimanya. Ayat keempat. Nah, ayat keempat itu maliki yaumi ya. Maliki yaumi. Nah, insyaallah. Nah, ya. Ya, kita lihat dulu, teman-teman lihat dulu hurufnya. Maliki, lihat. Maliki. Lihat di situ ada lurus ke atas panjang ya. Ya. Maka itu ma-nya itu nanti jangan dipanjangi lebih dari 2 harokat ya. Banyak yang kemudian baca itu ma-nya lebih 2 harokat. Maliki sama kayak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga salah. Ya, keliru, kepanjangan. Jadi panjangnya cuma 2 harokat saja, jangan kelebihan. Jadi yang panjang lurus ke atas itu, maknya yang di atas ma di ayat 4 ya teman-teman lihat, itu tidak kemudian dibaca lebih dari 2 harokat. Dia tetap dibacanya 2 harokat. Oke. Terus liki yaumi, maliki ya. Terus yaumi ya. Yaumi, suaranya ke arah suara u, terus ad-din gitu ya. Nah, itu huruf dal tasydid, maka pastikan dal dengan dal. Dal dengan dal. Begitu. Ya, dal dengan dal. Jadi jangan kemudian kecampur ta dengan dal dengan ta, atau malah menjadi huruf ta. Mitin. Nanti kita praktekin. Oke? Sudah lihat ya huruf-hurufnya. Nah, sekarang kita simak cara bacanya. Ya, teman-teman semua. Kita posisikan lagi, ini kayak pencahayaannya agak bermasalah ya. Afwan, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Insyaallah. Oke. Nah, maliki. Nah, maliki itu huruf tipis. Ya. Ad-din itu sampai selesai juga huruf tipis. Maka nanti dia rahangnya pakai rahang tipis. Oke? Maliki. Ingat rahang tipis, rahangnya agak mundur sedikit. Ya. Maliki. Ya. Seperti itu. Nah, insyaallah. Jadi rahangnya rahang tipis. Begitu ya, teman-teman semua. Jadi rahangnya adalah rahang tipis. Nah, kayaknya lebih bagus nih ya. Lebih jelas ya. Maliki. Ya. Jangan maliki. Ingat, kalau huruf tipis rahangnya pakai rahang tipis, dimundurin. Liki. Ya. Terus ma-nya jangan lebih dari 2 harokat saja. Maliki. Oke? Maliki. Yuk coba diulangin. Terus yaumi. Ke arah suara u ya. Yaumi. Jangan yao. Bukan yao, tapi yau. Ke arah suara vokal u. Ya, ke arah suara vokal u. Ya. Yaumi ya, tapi juga jangan dipanjangkan ya suara u-nya. Dia sekedarnya aja, sekedar mengalir aja suara u-nya. Yaumi. Nah, terus ad-din. Nah, ini yang tadi dalnya tasydid. Ya, jangan kemudian dia jadi huruf ta. Nah, sering gak nih kalau dengar ada bacaan orang baca maliki yaumiddin, mitin. Nah, itu huruf dal pertamanya, terus kemudian berikutnya huruf ta.
Itu keliru ya. Nah, harusnya dal dengan dal karena tasydid. Ya, tasydid itu ya kaidah umumnya ada dua huruf. Ada dua huruf. Pertama dalnya sukun, yang kedua dalnya tasydid, berarti dalam kasus ad-din tadi. Maka ada dua huruf dal yang harus dibaca. Nggak boleh berubah, yang pertama jadi dal, yang kedua masuk huruf ta. Contoh misalkan pertama dal, yang kedua ta. Maliki yaumiddin. Nah, dan juga nggak boleh kemudian dia huruf ta kemudian masuk huruf dal, kebalikannya. Maliki yaumiddin, middin. Apalagi berubah jadi huruf ta semuanya, jadi tak bertasydid. Maliki yaumiddin. Nah itu nggak boleh ya, karena itu termasuk merubah huruf. Oke. Maka yang benar gimana? Yang benar jadikan dia dua-duanya huruf dal. Gimana caranya? Huruf dal itu makhrajnya itu ada di ujung lidah. Ujung lidah nih, anggap ujung lidah, anggap ya nih. Ya, oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Nah, ini ujung lidah nih ya. Nah, ini ya. Sini ujung lidah. Atasnya ya, atasnya berarti ya. Nah, kemudian tempelin nih gigi atas. Nah, ke tempat tumbuh giginya. Nah, tempelin ke tempat tumbuh giginya. Ya, terus kemudian ditekan sedikit. Addi. Nah, tekan sedikit supaya dia tidak kemudian jadi huruf ta. Karena kalau tidak ditekan ya, nanti dia jadi huruf ta. Nekennya dikit ya, jangan banyak-banyak. Kalau nekennya banyak-banyak, itu nanti dia berlebihan, jadi medok huruf dalnya, jadi lengket. Ya, jadi middin. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Addin. Nah, cobain. Jadi suara dalnya di gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Satu-satu ulangin ya. Maliki. Silakan. Maliki. Bagus ya. Ma-nya tipis. Maliki. Ki ya. Kafnya kalau bisa ada suara kedengeran gitu. Ki. Maliki. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ya untuk kemudian kita punya mic ya yang biar bisa jelas ya, karena qadarullah nih mic-nya tadi dicobain malah juga nggak bisa, nggak tahu ya. Seperti itu. Nah, insyaallah. Ya, ki. Maliki. Nah, terus yaumi. Nah, itu diulang coba. Yaumi. Ya, bagus ya. Terus kemudian addin. Nah, jangan lupa ad-nya ya. Itu dijaga. Nah, sekarang kita coba ulang lengkap ya. Simak nanti diulangin. Maliki yaumiddin. Ya. Hati-hati, maliki satu ma 2 harokat, liki 1 harokat ya. Nanti dari ki langsung yau, jangan dipanjangin ya. Jangan jadi maliki yaumid. Ki-nya jadi panjang, hati-hati ya. Nah, seperti itu bacanya. Yuk kita ulang lagi coba. Maliki yaumiddin. Ya, begitu bagus ya. Nah, di Maliki Yaumiddin ini hati-hati. Ya, kita sedikit bahas tentang lahan jali, lahan khofinya ya. Kita akan bahas lahan jali dan lahan khofinya. Oh, Masya Allah. Oh, udah bundanya ya. Barakallah. Bundanya mau ikutan gabung di Tasih ya. Kalau mau ikutan gabung dan siap, nanti di komen aja. Nanti kita undang. Nanti bisa ikutan baca. Nah, gitu. Ya, kalau yang di sini ingin gabung dan siap buat gabung ya, silakan di komen, saya siap gabung, nanti saya undang, nanti bisa baca terus dikoreksi. Nah, gitu ya. Baik, lanjut lagi tadi ya. Maliki ya, ma-nya li 1 harokat, kaf 1 harokat, ki, maliki, begitu
Ya. Oke, siap bundanya. Kita undang ya. Nanti bisa ikutan buat baca. Nah, insyaallah. Nah, maliki yaumi. Nah, gitu. Maliki yaumi. Ya. Tadi ya, jadi dia maliki yaumi. Wah, ini jadi kotak-kotak lagi ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kayaknya begini bagus nih kelihatan. Oke, bundanya udah bisa kedengeran suaranya? Iya, kedengaran Ustaz. Oke, barakallah. Ya, silakan kalau yang mau gabung ya, kita nanti undang juga. Nah, itu ya. Jadi maliki bacanya seperti tadi ya. Oke. Nah, terus tadi kita mau bahas lahan jali, lahan khofinya ya. Nah, kalau di kata maliki seperti kemarin ya, di basmalah, hamdalah, terus di ar-rahman ar-rahim, kita sedikit bahas lahan jali, lahan khofinya. Karena ini penting juga kita ketahui sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa ngukur nih yang mana dulu yang akan kita perbaiki gitu. Makanya kita kasih tahu apa namanya? Sebentar. Ya, makanya kita kasih tahu yang lahan jali, yang lahan khofi yang mana gitu. Kenapa? Karena itu penting. Ya, contoh di kata maliki. Jadi di maliki ini ya nanti berarti ini misalkan yang lahan jali dulu ya, yang lahan jali. Yang pertama yang seringnya itu ketika dipanjangin suara ki-nya. Maliki yaumi. Nah, ki yaumi, ki-nya jadi panjang. Maliki yaumi. Nah, itu lahan jali itu. Ya, itu lahan jali yang pertama. Atau lahan jali yang kedua. Ya. Nah, lahan jali yang kedua itu di huruf kafnya. Nah, kadang ketika yang baca itu ada ditekan bacanya. Maliki, maliki. Nah, jadi liki, liki. Jadi kafnya jadi tasydid itu akhirnya. Maliki yaumi gitu. Nah, itu juga keliru ya. Kenapa? Karena dia termasuk nambah huruf jadinya. Ingat, kaidah umumnya tasydid itu terdiri dari 2 huruf. Kalau yang tadinya 1 huruf kemudian jadi tasydid, ya maka udah kemungkinan besar dia nambah 1 huruf jadinya. Gitu. Ya. Kemungkinan besar dia nambah satu huruf. Ya, gitu ya. Jadi makanya diperhatikan juga hati-hati ketika menekan-nekan suara ya. Kalau tadi jadi maliki karena ketekan tuh suara huruf kafnya oleh sili. Jadi liki, liki. Gitu. Ya. Jadi itu hati-hati. Ya. Itu kemudian tidak ditekan membaca seperti tadi. Oke, itu yang pertama, yang kedua. Terus berikutnya maliki yaumi yang sering ya. Yang tadi ad-din berubah jadi ta. Jadi ta. Ad-din. Nah, jadi dal sama ta. Ad-din atau dal dengan ta. Ad-din atau apalagi berubah ta dengan ta. Tak jadi tak tasydid ad-din. Nah, itu juga keliru banget karena dia akhirnya merubah huruf. Ingat ya, yang 6 ya. Ya, jadi ingat ya teman-teman. Jadi yang dibilang ingat ya teman-teman, yang termasuk dalam lahan jali itu kata ulama ada 3. Yang pertama nambah huruf atau ngurangin huruf, yang kedua ngerubah huruf, yang ketiga ngerubah harokat. Nah, itu ya, itu termasuk lahan jali semuanya ya. Selain itu maka dia nanti masukkan lahan khofi. Nah, tadi ya di atin ya, adin. Nah, jadi atin hati-hati. Oke, berikutnya nih biasanya di Maliki Yaumiddin kan ujungnya nun ya, din. Nah, kadang ada yang dia keburu-buru untuk nutup mulut, jadinya suaranya mim. Maliki Yaumiddin. Akhirnya jadi mim. Din.
begitu. Nah, harusnya dia dibaca andin, jadi din. Nah, ya, akhirnya apa? Yang tadinya nun berubah jadi mim atau ketambahan, jadi tambahan huruf mim. Nah, itu juga yang lahan jali masuk ya. Nah, itu juga, nah itu yang sering ya, yang sering terjadi ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, sekarang berikutnya kita bahas kesalahan-kesalahan yang apa namanya, khofi ya. Kesalahan-kesalahan khofi berarti selain nambah huruf, selain ngurangin huruf, selain ngerubah harokat, selain ngerubah huruf. Jadi lahan khofi baru masuknya di ayat 4 surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, di mana aja? Pertama ada di ma-nya dipanjangin tuh. Maliki ya. Nah, di sini kan dua harokat tuh ma-nya ya kan, ayat 4 ya. Dengan tanda lurus ke atas tuh ya. Maliki. Nah, itu ingat-ingat, dia cuma dua ya. Jangan lebih dari dua. Ya, itu tanda lurus ke atas itu bukan kemudian menyebabkan jadi nambah lebih dari dua. Akhirnya dibaca maliki, kepanjangan. Nah, itu lahan khofi masuknya. Terus berikutnya yang sering terjadi lagi, ma-nya jadi tebal. Ma. Udah tebal, panjang lagi lebih dari dua. Maliki, maliki. Nah, terus yang ketiga, jadi leke. Leke. Jadi suara i-nya nggak i. Harusnya kan kasroh bunyinya i ya. Ya, teman-teman. Kalau kasroh itu bunyinya suaranya i, vokal i. Jadi pastikan suara vokalnya i, jangan e. Ada yang baca maliki, maliki. Nah, harus liki. Ya. Nah, selamat bergabung ya, bunda yang baru gabung, semoga Allah mudahkan. Kalau mau ikutan buat dikoreksi bacaannya boleh nanti di komen ya, untuk gabung gitu ya. Nanti kita undang, seperti Bunda Anya nih ya. Nanti habis ini bundanya baca ya bun, nanti kita koreksi insyaallah. Ya, jadi maliki jangan maliki. Ya, suara-suaranya miring-miring itu juga termasuk lahan, walaupun lahannya lahan khafi. Apalagi maliki. Nah, jangan yao, tapi yau. Yau karena suara i, bukan yao. Jadi maliki yaumi, bukan maliki yaumi. Yau jadi yau. Ya, harusnya yau bukan yau. Terus med jadi med. Nah, harus midi ya gitu ya. Nah, terus berikutnya din. Nah, ini kita pakainya 4 ya. Dari kemarin pekan lalu kita praktekin yang di ujung-ujung ayat tuh mad arid lisukun namanya ya. Kita pakainya 4 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi ketika kita baca pastikan stabil sebagaimana yang disampaikan oleh para imam qiraat ya, salah satu Imam Ibnu Jazari ya, bacaan yang konsisten ya. Maka ketika baca 2, 2, 4, 4, 6 gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita bacanya 2 jadinya lahan khofi masuknya. Oke ya, jadi kita ulang lagi yuk bareng-bareng. Maliki yaumiddin. Oke, begitu ya. Nah, itu dia penjelasannya. Boleh kalau nanti sekalian dia ya, ayat 5-nya langsung ya, ayat 5-nya. Nanti baru habis itu dipraktekin, kita koreksi ya insyaallah. Oke, selamat bergabung teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di sini, lanjut ke ayat 5. Ingat kaidahnya yang udah kita sampaikan. Apa itu? Bahwasanya ketika huruf bertasydid, ketika ada huruf sukun, maka ditekan membacanya. Ya. Nah, di sini ayat yang kelima, iyyaka na'budu, lihat ya. Nah, mungkin nih karena layarnya ke-split jadi kotak begini ya. Ya, mudah-mudahan tetap kelihatan atau teman-teman lihat di mushaf masing-masingnya ya. Iyyaka. Nah, ini afwannya bukan berarti kita membelakangi Al-Qur'an ya. Kayaknya kelihatannya membelakangi Al-Quran. Nanti kita coba setting gimana caranya biar proporsional gitu ya, biar ayatnya kelihatan, terus juga kitanya juga kelihatan, biar bisa nyontohin gitu ya, seperti itu ya. Ini bukan berarti ada niat untuk membelakangi Quran, bukan ya. Maliki yaumiddin sudah, sekarang iya, karena ini ada tasydid ya, ini ada tasydid. Di mana di huruf ya-nya? Maka dibaca iya. Nah, suara i-nya itu ditekan.
Ya, terus ditahan supaya ngalir suara i-nya. Iya. Ya. Iya. Iya. Tapi dia tetap ngalir ya. Jangan jadi hilang alirannya. Jadi iya. Iya, hilang tuh alirannya. Ya. Jadi pastikan suaranya iya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bahas langsung lahan khafi, lahan jalinya aja ya. Biar langsung menuju tujuannya. Tapi sambil kita praktekin. Oke. Ya. Nah, pertama lahan jalinya. Oke. Jadi jangan dibaca iyaka. Nah, tidak ditekan. Jadi iyaka. Iyaka. Sama ya dengan iyaka yang selanjutnya. Ini ada 2 kali iyaka ya. Maka iyaka yang berikutnya juga jangan iyaka. Ya, makanya itu dia fungsinya untuk ditekan suaranya supaya dia tetap terjaga tasdidnya. Karena tadi ketika tasdidnya nambah atau dia hurufnya nggak ada tasdid jadi ada tasdid, atau sebaliknya. Nah, kalau ini sebaliknya berarti ya ada tasdid tapi dibacanya seolah-olah tanpa tasdid, sehingga apa, dia mengurangi huruf jadinya ya. Nah, berarti ngerubah makna keumumannya seperti itu. Jadi dibacanya adalah jangan iyaka tapi iyaka. Iyaka. Gitu ya. Terus ya yang lahan jali lagi nak budu jadi hamzah harusnya dialihkan di situ karena di situ adalah ain ya. Na bu na budu ya. Jadi ada suara ain, ada suara gitu. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke? Nah, kita coba ya biar nggak lahan jali. Nah, biar nggak lahan jali. Iyyaka na'budu. Nah, silakan. Iyyaka na'budu. Ingat, nah, jangan nak. Oke? Terus berikutnya wa iyyaka. Nah, kita geser lagi. Wa iyyaka sama. Wa iyyaka ini sama dengan iyyaka yang pertama, cuman bedanya ada wa depannya. Nah, di sini terjadi lahan jali di mana ketika setelah na'budu itu ya dunya dipanjangin. Ya, sebelum ngucapin wa iyyaka, maka na'budu dunya dipanjangin. Jadinya begini. Iyyaka na'budu wa. Nah, budu wa. Nah, itu dunya jadi panjang. Ingat, kalau dia tadinya 1 harokat jadi 2 harokat, nama huruf itu udah pasti. Ya, loh nambah hurufnya dari mana? Ya kan itu du, ya kan? Nah, budu, dal, domah, ya. Jadi panjang, berarti ketambahan waw sukun. Ingat, waw sukun sebelumnya domah. Berarti menyebabkan huruf yang domah itu jadi panjang, ya kan? Nah, budu wa, iyyaka na'budu wa. Nah, itu jadi panjang tuh, hati-hati. Itulah hanjali berikutnya. Oke, jadi gimana caranya? Iya, sambil ikutin ya. Nanti diulangin. Iyyaka na'budu. Nah, itu salah. Ya, ulang. Iyyaka na'budu wa. Iyyaka na'budu wa. Gitu ya. Nah, terus berikutnya baru wa iyaka. Iyakanya sama. Oke. Nah, kita coba praktekin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Gitu ya. Wa iyyaka. Oke. Nah, terus berikutnya nasta'in. Nah, ingat. Nah, ini lahan jali berikutnya ada di huruf ain. Nasta'in, bukan in tapi ai. Ai-nya ditekan sedikit. Ya, dan kalau kita lihat di sini nggak ada huruf tebal ya. Semuanya tipis semua. Oke. Ya, terus nasta'in. Nun, ingat nun, bibirnya masih nyengir. Ya, jangan kemudian dia jadi tertutup. Nasta'in. Nah, jangan tutup bibirnya. Ya, jangan ditutup bibirnya. Nanti dia jadi huruf mim. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nasta'in. Masih gini terus. Jangan nasta'in atau nasta'in. Udah n tapi suaranya masih ngalir, akhirnya ketutup bibirnya jadi ain. Nah, gitu. Ya, jadi harus rapi ya. Jadi harus rapi ngajinya.
Oke. Nah, itulah lahan jali yang kalau misalkan kita baca seperti itu, dan kebanyakan seperti itu tuh. Oke, nah itu ya, jangan sampai lahan jali ya. Ya, di mana tasdidnya ditekan ya. Iya, kita coba lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba. Nah, dirasain ya tasdidnya bagus ya. Nah, terus juga lahan jali berikutnya. Kanas. Nah, kelewatan. K-nya dipanjangin. Wa iyyaka nas. Nah, atau satu lagi yang sering juga. Nas. Atau satu lagi jadinya nasta'in. Nasta'in. Kalau karena mau ngucapin ainnya jadinya taknya kepanjangan. Nah, itu juga keliru. Jadi jangan nasta'in jadinya taknya kepanjangan. Itu lahan jali ya. Ya, itu lahan jali. Oke. Kita ulang ya. Jangan sampai lahan jali ya. Ingat, ketika dia masuk sukun, ketika dia ada huruf sukun, ada huruf bertasydid, ingat huruf sebelum sukunnya, huruf sebelum tasydidnya nggak boleh dipanjangin ya. Seperti itu. Nas, ya nas, jangan nas, jangan. Oke. Ya, kita coba lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu. Coba silakan. Ya, bagus ya. Teman-teman sambil dirasain. Nah, sekarang lahan khofinya. Nah, lahan khofinya yang ada di ayat 5 nih ya. Nah, itu iyanya jadi iya, jadi iya. Atau berikutnya iya-nya kepanjangan. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka iya-nya kepanjangan. Harusnya 2 harokat. Ya, terus berikutnya na'budu. Jadi bodoh. Ya, jangan na'budu, tapi na'budu. Ya, itu jadi lahan jali tuh kalau misalkan dibaca seperti itu. Kenapa? Karena dhammah. Ya, terus berikutnya kadang budunya itu kecepatan. Nah, ini lahan khofi. Na'budu wa iya. Contoh, iyyaka na'budu wa iya. Nah, gitu. Jadi budunya itu dia sama-sama bukan sama, dia kecepatan. Harusnya budu, bukan budu. Bukan budua. Jadi budunya kecepatan. Jadi jangan kayak gitu. Terus mana lagi yang lahan khofi ya. Nah, budu wa iya iyanya jadi kepanjangan wa iyyaka nasta'in. Nah, itu juga lahan jali ya. Terus berikutnya lahan khofi berikutnya jadi nanya tebal. No, budu, no. Iyyaka na'budu. Ya, karena mau ainnya itu dapat, akhirnya jadi no. Harusnya nah. Ya, harusnya nah. Ya, bukan no. Oke, bukan no. Nah, insyaallah ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita praktekin lagi ya, iyyaka na'budu. Nah, itu hati-hati ya, iyyaka na'budunya tadi ya. Oke. Nah, ya, hati-hati ya. Yang menyebabkan itu jadi ngerubah makna ya tadi ya, iyyaka na'budunya, iyanya itu kadang suka nggak sama. Ya, kenapa? Karena biasanya dia terpengaruh sama irama. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka wa iyyaka. Nah, itu ngilangin huruf tuh, hati-hati. Ya, kalau ngilangin huruf berubah maknanya. Harusnya kan hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, gitu kan ya. Nah, tapi kalau berubah dia jadi iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu berubah artinya. Jadi apa? Hanya kepada mataharimu lah kami menyembah. Jadi seperti itu. Loh, kok apalagi ini kan dipakai buat sholat ya, teman-teman. Nah, maka
Harus hati-hati tuh ya. Jangan sampai kemudian dia berubah menjadi iyyaka na'budu, tapi iyyaka wa iyyaka. Jadi sama ya. Iyyaka yang pertama dengan iyyaka yang kedua itu harus sama. Nggak boleh beda sebelah. Karena kalau beda sebelah artinya berubah juga. Karena tadi ya ingat yang termasuk lahan jali yang pertama apa? Merubah huruf, yang kedua merubah harokat, yang ketiga menambah atau mengurangi huruf. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadinya tasydid, hilang tasydidnya. Ya. Oke, kita coba lagi bareng-bareng ya teman-teman, ya. Barakallah, selamat datang semua, selamat bergabung. Ya, sekarang kita sedang belajar bagaimana cara baca Al-Fatihah ya dari ayat 4 sampai ayat ke-5 ya. Plus juga nanti apa yang ada di dalam bacaan ini kita akan bahas sedikit ya. Ya, begitu juga apa yang terkandung di dalam arti dari Al-Fatihahnya ya. Kita sedikit tadabbur gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Yuk kita baca bareng-bareng teman-teman semua ya. Simak nanti diulangin. Bagi yang ingin bergabung untuk dicek bacanya, silakan komentar. Nanti kita undang untuk bergabung. Di sini juga sudah ada bundaannya ya. Yang lain yang baru bergabung yang ingin dicek bacaan Al-Fatihahnya ya silakan komen, nanti kita undang untuk bergabung di dalam kotak-kotak ini ya, seperti itu. Baik ya, simak nanti diulangin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah silakan dicoba ya. Gambarnya nggak ada. Iya bun, berubah nih bun, jadi kotak-kotak begini bun, seperti itu ya. Gitu ya, jadi kotak-kotak seperti ini, jadi kotak-kotak kecil ya. Nah yuk dicobain. Nah tadi sudah dari ayat 4, sekarang ayat 5. Nah sekarang kita gabung ayat 4 dan ayat 5, kita murojaah lagi yuk. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah silakan dicoba ya. Yuk, bundanya udah siap? Silakan yuk dicoba ayat 4 sama ayat 5-nya. Maliki yaumiddin. Iya. Lagi yaumi. Coba lagi Ma yaumi. Maliki yaumiddin. Ya bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah bagus bun. Nah sekarang di-nya itu dipanjangin 4 bun. Kita pakai 4. Waalaikumsalam. Siap Bunda Dini yang mau gabung. Teman-teman yang mau gabung, yang ingin kita cek bacaan Al-Fatihahnya boleh ya. Yuk coba ulang lagi bun. Nasta'in. Maliki Oh, Maliki. dulu. Tapi D-nya panjangin 4. Kita pakai mataharinya 4 harokat ya. Din gitu ya, coba. Maliki yaumiddin. Ya. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Begitu, barakallah. Oke, yuk Bunda Dini udah siap? Ayat 4 sama ayat 5, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 4. Yang mana? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 45 ya Pak Ustaz? Bagus. Ya, langsung 4 sama 5. Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, pindah mi ke dalnya jangan diperlambat. Mid gitu ya. Mid. Ya, oke. Maliki yaumiddin.
Nah, bagus seperti itu ya. Ya, waalaikumsalam. Nih teman-teman yang mau gabung ikutan dicek bacanya, tinggal komen aja ya. Kita tinggal minta bergabung. Coba Bun ulang lagi Bun. Tadi dalnya itu hati-hati Bun. Jangan kemudian jadi tak. Nah, pastikan dalnya agak tekan lagi dikit. Ya. Mid. Silakan. Ulang apa saja, ulang. Ulang Iya, lagi. ulang. Mm. Maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Jadi jangan melambat ya. Kalau tasdid pas ditekannya. Lanjut. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya Bun. Jangan melambat, hati-hati. Jangan kanastain. Pas sesuai dengan tempo ya. Kanas gitu ya. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Jadi temponya pas. Jadi jangan tiba-tiba melambat di belakang. Iya, Pak Oke, Ustaz. bagus. Nah, sekarang satu lagi. Nah, budu. Pastikan domanya uu. Ya kan, doma kan suaranya u ya. Uu. Iya. Nah, jadi jangan nah budu, jangan kecampur o. Uu. Iya. Dan tipis ya suaranya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baik. Nah, itu ya kurang lebihnya. Barakallah. Iya, terima Ya, kasih, Pak Ustaz. udah Iya. bagus ya. Nah, Iya. insyaallah mudah-mudahan berkah. Baik, jazakallahu khair. Yuk, ini ada Bunda siapa nih? Akunnya Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa nih? Bunda cute, Bunda cute. Siapa nih? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bun. Semoga sehat selalu ya. Silakan. Amin amin. Ustadz. Amin, amin. Ayat 5 ya Ustadz. Ayat 4 sama ayat 5 hari ini. Insyaallah pekan depan ayat 6 dan ayat 7. Oh gitu ya Ustadz. Tinggalan. Nggak apa-apa. Nanti stay tune aja lagi nanti insyaallah. Yuk lanjut. Allah Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit basmalahnya ya, kita coba koreksi ya, walaupun mungkin tapi nggak apa-apa. Huruf ro-nya itu jangan terlalu itu banget, sehingga nanti bikin susah ngucapin huruf setelahnya. Jadi lebih rileks lagi. Roh, roh. Coba. Roh. Ya, terus huruf H-nya jangan terlalu ya, nanti dia pokoknya dibikin serasi ya, suaranya, suara hurufnya satu sama lain dibikin serasi, coba. Bisa kok, insyaallah. Udah bagus soalnya itu bacanya, tinggal dirasain lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah lebih bimbingnya. Jadi dia tidak roh, enggak di roh, enggak kayak gitu. Jadi kayak rohnya tuh kayak terlalu itu ya. Tebal banget. Lanjut. Ya, Ustaz. Apa ya? Ya, jadi ya, seperti itulah pokoknya. Ya, itu Lanjut. banget. Iya, jadi itbak betul ya. Berarti sudah sering belajar nih ya. Insya Allah. Ustaz. Barakallah. Lanjut. Maliki. Maliki. Maliki yaumiddin. Coba yaunya lebih lembut lagi. Nah, itu huruf lin kan ya? Huruf lin. Iya, Pak Ustaz. Huruf lin Yau. itu lembut dia. Nah, jangan kaku, jangan dipaksain. Ringan aja, relax. Coba lagi. Ya. Maliki yaumiddin. Nah, bagus. Terus mid. Midnya jangan dipanjangin. Ingat, ketika tasdid, ketika sukun, huruf sebelumnya jangan dipanjangin. Langsung gitu Tekan. ke depannya ya, Ustaz. Betul, ditekan langsung. Maliki yaumiddin.
Nah, Middin. Duduk pisan, tidur, Bang. Nah, belas sate temenan. sebentar. Oke, coba sekali lagi Bun, biar lebih mantap. Maliki yaumiddin. Nah, Middin. gitu. Nah, ya. Barakallah. Terus berikutnya. Iya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Tipiskan ya, budu, dal sama ba tipis dia ya. Jangan terlalu dorong. Medok keluar Jawanya Betul. Ustaz. Bisa diakalinya. Jadi jangan terlalu dorong lidahnya atau ke makhrajnya itu jangan terlalu ditekan. Nah, ini khusus buat orang yang medok ya, Bawah. afwan ya, bukan itu ya, bukan untuk rasis atau gimana ya, tapi itu caranya, insya Allah. Jadi buat yang medok-medok, neken ke makhrajnya jangan kelebihan, kurangin dikit. Ini khusus Iya, ya, Ustaz. nggak semuanya nanti ya. Kalau orang yang bukan orang Jawa misalkan jangan dipakai. Kalau dia udah nggak medok ya udah nggak usah dikurangin lagi, nanti malah kurang. Oke, yuk coba. Ini memang PR saya nih di dal sama ba yang bomah katanya medok. Tuh kan bener. Iya, Ustaz lagi belajar ini. Bisa insya Allah. Jadi jangan terlalu ditekan. Iyyaka na'budu wa kan budu. Nah, mendingan tuh budu, bibirnya jangan terlalu maju. Budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, agak mendingan. Ya dapat. Ya tadi jangan terlalu dorong, jangan terlalu neken. Ya, kalau ba berarti jangan terlalu neken di bibir. Bu. Nah, terus jangan ditiup, jangan didorong. Nah, biar mantap sekali lagi. Yuk, coba. Jangan ditiup, Iya. jangan ditiup. Jangan ditiup. Mulutnya gimana itu? Karena dia mau monyong, Bu. Ya, Spontan. monyongnya biasa aja, monyongnya monyong imut. Budu. Nah, itu. Nggak terlalu monyong mungkin ya Pak Ustadz. Betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Oke ya, nanti itu ya jadi PR ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi. PR tahunan ini. Siap. Syukran Pak Oke. Ustadz. Apa? Nah gitu ya teman-teman semua yang sudah bergabung, kalau mau dicek bacanya juga silakan ya. Nah justru inilah kemudian yang kita buka kelas begini ya, kelas online gitu ya. Jadi untuk memfasilitasi semuanya biar mudah ya, karena biasanya kalau dia offline atau ketemu gitu kan malu biasanya gitu ya. Tapi kalau ini online gitu kan nggak kelihatan mukanya siapa gitu kan, kagak ada yang kenal gitu kan. Ini enak nih gitu ya. Jadi teman-teman yang mau gabung silakan ya, kalau mau dikoreksi nanti di tashih bacanya, insya Allah nanti kita bantu nemeni teman-teman semua. Mudah-mudahan berkah. Nah itu dia dua cara baca Maliki Yaumi dan juga ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Tadi ya seperti tadi. Nah, sekarang kita sedikit bahas, atau kiranya kalau teman-teman ada yang ingin bertanya silakan ya. Nanti insyaallah boleh di komen, boleh juga yang gabung di mana ya, di kotak-kotak apa nih namanya sih? Di room, Nanti di juga Komal. apa namanya nih? Komal Pak Ustadz. Di kotak Komal. Komal ya, Oh. Comal. Oh ada namanya toh. Masya Allah. Siap, insya Allah. Nah, tadi apa ya? Ya kalau mau komen atau mau tanya silakan ya. Nanti insya Allah jika kita bisa jawab nanti kita bantu jawab. Nah tadi Maliki kita sedikit bahas ya. Nah Maliki maknya panjang dua ya. Maliki maknya panjang dua. Ya.
kita kenalan ya, kita kenalan sama kiroat-kiroat lain, atau cara baca lain, kenalan aja gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh nggak kaget gitu ya. Ketika nanti mungkin gitu misalkan ada yang membacanya berbeda gitu dari biasanya, gitu. Ada yang berbeda dari biasanya, ya. Tapi itu sah, ya, selagi memang dia ada riwayatnya yang meriwayatkan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu ya diturunkannya itu tidak hanya dengan satu variasi bacaan. Ya, tidak dengan satu variasi bacaan saja. Diturunkan Al-Qurannya itu dengan banyak variasi bacaan. Ya, dikatakan dalam hadis, ya variasi bacaannya dulu itu dengan istilah huruf namanya. Ya, jadi ceritanya kisahnya malaikat Jibril sama malaikat Mikail turun, malaikat Jibril di kanan, malaikat Mikail di kiri, ya, di samping Nabi. Ya, turun di samping Nabi. Nabi baca, ya kan? Baca apa yang dibacain dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail bilang, tambah lagi cara bacanya yang lain gitu kan. Terus Nabi bilang, coba malaikat Jibril tolong tambah lagi cara bacaannya gitu kan. Terus baca, oh padahal ayatnya sama. Oh, terus habis itu baca, terus malaikat Mikail bilang, wahai Muhammad, tambah lagi bacaannya, ya, cara bacanya tambah lagi, kayak gitu. Terus kemudian malaikat Jibril tambah lagi sampai 7 kali. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Pak Rasulullah bilang yang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau 7 dialek. Nah, 7 dialek. Jadi variasi bacaan Quran dulu istilahnya huruf, bukan kiroat. Ya, kalau sekarang ya setelahnya itu istilahnya berubah jadi kiroat. Nah, tapi yang dibilang kiroat itu hati-hati ya. Yang dibilang kiroat itu bukan langgam-langgam ya. Bukan langgam-langgam atau nada-nada atau irama-irama. Ya, yang dibilang kiroat itu variasi bacaan. Contoh misalkan di Al-Fatihah nih. Nah, kita masuk ya. Maliki ini boleh dibaca ma-nya pendek tapi di riwayat lain ya. Di riwayat kita enggak. Jadi bacanya Maliki yaumiddin gitu. Ya, ma-nya dibaca pendek kayak kita baca Malikin Nas gitu. Ya. Hurufnya nggak berubah, yang berubah hanya harokatnya. Yang tadinya lurus itu miring dia. Yang tadinya lurus jadi miring ya. Selamat bergabung teman-teman semua, mudah-mudahan manfaat. Gitu ya. Nah, itu sedikit perkenalan tentang variasi bacaan. Di ayat 5 nggak ada. Jadi tidak semua ketika ada variasi bacaan atau semuanya berubah, enggak. Ya, di tempat-tempat tertentu saja. Oke. Nah, nanti di ayat 6 dan di ayat 7 itu ada baru. Ya, di ayat 6 dan ayat 7 itu ada variasi bacaan Qur'annya. Ya, nanti kita kenalan pekan depan insyaallah. Ya. Oke, nah itu. Terus berikutnya, nah di sini ya. Kalau di Mushaf Indonesia, teman-teman semua ya, kita dapati ada lam alif ya di ujung-ujung ayat tuh ya. Nah, saya nunduk dikit deh. Nah, tuh ada lam alif ya di ayat 1. Di ayat 1, di ayat 2 ya, di ayat 2, ayat 3 ya. Terus ayat 4 nggak ada, ayat 5 nggak ada. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga nih, perlu kita pelajari juga. Nah, kan biasanya kalau ada lam alif itu kita nggak boleh lanjut gitu ya. Tapi kalau misalkan di ujung ayat bagaimana tuh? Ya, maka jawabannya boleh nggak berhenti gitu kan? Nah, kalau di tengah ayat kan kita diminta jangan lanjut gitu kan, berhenti aja. Jangan berhenti, harus lanjut gitu ya. Nah, maka jawabannya kalau di akhir ayat dia tidak perlu lanjut, berhenti boleh. Lalu kok itu dikasih lam alif, fungsinya apa? Kalau teman-teman lihat Mushaf Madinah, teman-teman kalau punya Mushaf Madinah boleh tuh dicek tuh ya. Nah, di dalam Mushaf Madinah itu ya, itu nggak ada tuh tanda titik tanda lam alifnya ya. Jadi yang ada tanda lam alifnya itu hanya di Mushaf Indonesia ya, hanya di Mushaf Indonesia. Lalu fungsinya apa gitu kan, padahal di akhir ayat gitu loh, padahal di akhir ayat ngapain gitu ya dikasih tanda lam alif. Jadi ternyata fungsinya itu untuk memudahkan kita nih kalau kita mau sambung-sambung ya, mau sambung-sambung loh, bukannya biasa aja tinggal sambung aja gitu ya. Nah, maksudnya apa jadinya? Maksudnya kalau kita lihat artinya secara makna ya, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 itu masih nyambung secara makna. Coba deh dibaca artinya, dilihat ya, dibaca artinya dilihat ya, itu masih sambung tuh secara makna
Yang pertama. Ya, terus kalau misalkan dia berhenti ya berarti dia udah tidak ada sambungan, tidak ada keterkaitan dengan makna huruf, dengan makna ayat setelahnya. Gitu. Makanya akhirnya ya eh, dibuatlah tanda seperti itu untuk memudahkan kalau mau sambung-sambung. Dan itu ternyata adalah ya yang paling ideal tempatnya kalau kita mau sambung bacaan Al-Fatihah nih. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti situ. Ya, karena memang itu satu ituan ya, sebagai pembuka ya. Dia tidak ada kaitannya dengan ayat 2 ayat 3 ayat 4. Nah, ayat 2 3 4 ada kaitannya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu idealnya gitu kalau mau sambung-sambung, cara nyambungnya gitu sesuai dengan makna. Jadi teman-teman kalau baca Al-Fatihah misalkan atau lagi jadi imam ya, paling idealnya seperti tadi bacanya. Sesuai apa? Sesuai makna. Ya, bahkan ketika kita baca ayat Quran yang bukan Al-Fatihah ya, baca bacaan surah setelah Al-Fatihah ketika kita lagi jadi imam ya, itu yang paling ideal sesuai dengan adab, maka bacanya itu ya per tema gitu ya, per tema, bacanya per tema. Dan ternyata tidak hanya dibaca di dalam sholat aja. Misalkan kita lagi baca di luar sholat, lagi ngaji tadarusan gitu ya, lagi one day one juice misalkan ya. Nah, itu sebetulnya yang paling ideal juga dan itu sesuai adab, maka bacanya itu adalah per tema ya, per tema, bukan per halaman, bukan per juz. Karena apa? Karena setiap setiap akhir juz belum tentu akhir tema, setiap akhir halaman belum tentu akhir tema ya, gitu. Nah, maka tadi kalau kita mau nyambung ya, yang ideal tadi ayat 2 3 4 ya. Kenapa? Karena situ pertama ada hamdalah ya, memuji Allah. Siapa Allah yang pencipta alam semesta, yaitu yang dia Rahman Rahim, yang juga pemilik ya, yang menguasai hari pembalasan. Nyambung semua tuh. Ustadz, Ya, maaf Ustadz, mau tanya, gitu. per tema Ya, itu gimana maksudnya Ustadz? Per ayat apa gimana? bukan per ayat, jadi sesuai dengan temanya. Misal contoh yang gampang ya. Mungkin kalau di Al-Fatihah masih agak sama. Al-Baqarah misalkan ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 per cerita, maksudnya per tema tuh per cerita. Ayat 1 sampai ayat 5 Al-Baqarah tuh ceritanya tentang orang bertakwa ya kan? Iya, Coba ya, lihat ya. Ya. gimana? Nanti ayat 6 ayat 7 cerita tentang orang kafir. Ya, Oh, baru dari ayat 8 sampai ayat 20 yaitu cerita tentang orang munafik. Sebelum nanti akhirnya pindah cerita lagi. Gitu, maksudnya per tema tuh per cerita. berarti kita Gitu. harus tahu artinya ya Pak Ustadz kalau biar tahu temanya. Kalau kita yang Iya, awam kan nggak tahu itu Ustadz, asal baca aja gitu. betul. Nah, makanya di sini kita kasih tahu, kita kenalin nih gimana caranya supaya nanti bisa baca per cerita. Nah, makanya salah satu kelebihannya Mushaf Indonesia itu nih tanda lam alif nih. Oh, Gitu. tanda lam alif itu Terus tandanya temanya sampai di situ gitu. enggak, bukan gitu disimpulinya. Jadi tanda lam alifnya itu di akhir ayat ya. Di akhir Iya. ayat, karena setiap akhir ayat nggak semua lam alif, coba lihat itu ya. Ya, nggak semua lam alif kan. Tapi ada tanda qaf lam tuh ya, ayat 4 Iya, yang dia kalau betul. kita lihat tanda berhenti ya, tanda wakaf ya. Nah, gitu ya. Terus juga di basmalah malah nggak ada tanda apa-apa gitu ya. Di basmalah nggak ada tanda apa-apa gitu ya. Selamat bergabung teman-teman, selamat berjumpa. Nah ya, nggak ada tanda apa-apa tuh ya. Oke. Nah, jadi artinya bukan berarti lam alif itu tanda tema, bukan. Jadi di sini Mushaf Indonesia itu memberikan tanda lam alif atau tanda short lam, nanti ada juga di akhir ayat. Fungsinya kalau ingin sambung maka sambung-sambungnya di situ dan berhenti ketika tidak ada tanda, atau berhenti ketika ada tanda wakaf atau qaf lam gitu ya, atau tanda jim gitu. Gitu. Kenapa? Karena kalau mau disambung-sambung disitulah
masih sambung ceritanya gitu. Seperti itu. Tapi ada juga, itu nggak mutlak ya, tapi ada juga nanti ya, ceritanya masih nyambung ya, tapi dia udah cukup kalau berhenti di ayat itu gitu ya, seperti itu. Amin insyaallah. Jazakillah. Oh ini Bunda, oh Temeli ya, oh ini Temeli, masya Allah, barakallah, jazakillah, gitu ya. Gitu ya. Jadi apa tadi, jadi lupa. Jadi agak kagok juga ya, belum apa namanya, karena biasa ngajarnya enggak apa, jadi karena biasa ngajar sampein dulu, nanti nggak interaksi gitu ya. Karena kalau di TikTok katanya kan mesti interaksi gitu kan, sama yang komen itu kan, sama yang itu ya. Jadi akhirnya terdistorsi. Jadi bismillah, pelan-pelan ya belajar seperti itu. Jadi tadi gitu ya. Jadi tidak semua kemudian ya, setiap yang tidak ada dalam alif di akhir ayat ya, itu belum selesai temanya. Nah, bisa jadi masih nyambung, tapi ketika berhenti di situ udah cukup tuh. Gitu. Ya, udah cukup. Nanti ada kok di ayat-ayat lainnya, nanti ya kita contohnya di ayat-ayat lainnya insyaallah. Nah, jadi intinya tadi ya, ketika kita mau ngaji ya, ketika kita mau lagi jadi imam misalkan ya, bagi laki-laki ya, maka adabnya yang paling baik itu kita ngajinya per tema, per cerita gitu ya, per tema, per cerita. Gimana caranya? Lihat ada tanda lam alif, itu fungsi untuk nyambung-nyambungnya. Kalau untuk per temanya, lihat di Mushaf Indonesia ada tanda ain. Nah, Oh, yang ada tanda ain ain. itu. Ya, jadi ain itu yang dikatakan ulama itu adalah tanda ruku. Tapi bukan berarti maksudnya kayak tanda sujud tilawah, bukan ya? Bukan itu ya. Ya. Ya, maksudnya bukan berarti ketemu tanda ain nanti habis baca itu langsung ruku, langsung diri lagi, bukan. Kan kalau sujud tilawah kan kalau ketemu tanda sujud gitu ya, sujud terus diri lagi gitu ya. Salat, dalam salat tuh. Itu bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya adalah kenapa dibilang tanda ruku? Karena di situ ceritanya udah selesai sehingga dia aman, sehingga dia oke lah buat ruku. Habis itu apa, itidal, habis itu langsung sujud, habis itu biasa terus sholat lagi. Kenapa? Karena dia udah akhir dari cerita. Begitu juga ketika kita baca di luar sholat, itu memang baiknya seperti itu, per ain ya. Itu ada di mana? Ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi kitab adab-adab bagi para pembawa Quran. Nah, jadi itu ada adabnya ketika kita baca Quran gitu. Makanya ulama kita atau guru kita zaman dulu, pernah ingat nggak? Dulu diajarin ngajinya per ain gitu ya. Gitu. Bukan per Saya baru tahu halaman. nih Ustaz. Jus. Gitu. Karena ain itu akhir dari cerita, akhir dari tema, dan setiap akhir surat ada ainnya. Gitu. Setiap akhir surat ada ainnya. Begitu. Nah, kaidah Al-Fatihah ini itu ya, ayat 7 ada ainnya tuh. Gitu ya. Nah, tadi ya seperti kita bilang, nah berarti itu satu tema besar. Ya, adapun tanda lam alif, kalau kita mau lanjut di akhir ayat itu paling ideal kalau mau sambung-sambung. Ya, jadi nyambung-nyambung ayatnya nggak sembarangan, jadi sesuai. Gitu. Ya, maka tadi kita contohin kalau misalkan baca Al-Fatihah gimana nih? Ya, enak tuh di Mushaf Indonesia, kelebihannya itu tadi. Kita dikasih tahu tanda yang memudahkan kalau mau nyambung-nyambung sesuai cerita, sesuai tema. Nanti kita bisa melakukannya di situ. Walaupun nanti sebetulnya itu ada khilaf juga ya. Kalau kita belajar lebih jauh lagi, itu belajarnya di kitab Waqaf Ibtida namanya. Jadi ketika kita belajar Waqaf Ibtida bukan sekedar kita kenal sama tanda-tandanya, bukan. Ya, bukan sekedar itu, tapi lebih jauh lagi. Itu ada kitabnya. Nah, ini simpelnya gini aja. Gitu ya, membuat semuanya. Jadi tadi idealnya gitu. Bismillah satu ayat, terus Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu. Terus lanjut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti situ. Ya, karena ayat 5 itu kan itu permohonan ya kan? Tentang permohonan.
ya permohonan, terus kemudian bagaimana cara bermohonnya sebelum kita memohon gitu ya. Kita beribadah dulu, menyembah gitu kan baru memohon. Nah, baru ayat ke-6 dan 7-nya mohon apa sih gitu kan? Apa sih yang dipengin, apa yang saya dipinta ya. Nah, maka dari ayat 6 ke ayat 7. Nah, kalau kita lihat itu paling idealnya disambung, lihat ada dalam alifnya kan. Jadi satu kali nafas tuh 6 sama 7 gitu. Jadi kalau ada yang mau secara makna gitu ya, yang paling ideal kayak gitu, mau sambung-sambungnya ya. Mau sambung-sambungnya. Tapi kalau misalkan nggak kuat nafasnya gimana? Ya udah berhenti aja di setiap akhir ayat. Karena akhir ayat merupakan waqaf sunnah. Nah, akhir ayat merupakan waqaf sunnah. Begitu teman-teman semua. Insyaallah. Oke ya, nanti ayat 6 sama ayat 7 kita bahas di pertemuan berikutnya di pekan depan. Yang semoga berkah, sehat selalu. Oke, ada pertanyaan? Aman ya, Bunda? Aman. Yang hadir di apa tadi apa namanya? Markom. Apa namanya? Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, yang sudah gabung, yang sudah memberikan dukungan buat kami. Semoga berkah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Dan terima kasih yang sudah ikutan buat baca juga ya. Semoga Allah juga mudahkan untuk jadi lebih baik lagi bacaannya dari sebelumnya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk praktiknya ya. Nah, praktikkan apa yang udah dipelajari. Jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Oh, Comal, bukan Markom, siap, afwan. Comal, oke. Baik, ya semoga bisa lebih baik lagi bacaannya dari sebelumnya. Sehat-sehat terus. Afwan kalau banyak kurang-kurangnya. Ya mudah-mudahan Allah yang sempurnakan kekurangannya. Ya. Terus juga kemudian hanya ini yang bisa kita sampaikan, yang daripada yang sedikit ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas beberapa hal lagi juga ya. Kita mudah-mudahan bisa jumpa lagi. Jangan lupa share-share juga ya ke yang lain biar manfaatnya makin berluas. Supaya apa? Supaya orang banyak yang senang dengan ngaji, banyak yang tahu tentang Quran itu apa gitu ya. Seperti itu. Oke, kita cukup dengan alhamdulillah sifat salawat dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam Syukran, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terus apa izin matikannya.